Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Sentan. Hari ini saya mau bawa satu renungan dengan tema kerohanian palsu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kerohanian kita sejati atau kerohanian palsu? Saudara bisa melihat minggu lalu, hari Minggu kita rayakan hari Pantekosta. Bagaimana murid-murid berkumpul di satu tempat, tercurahnya Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, turunnya Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya. Ini sangat penting. Jika kita memperingati tentang hari Pantekosta, itu kita semestinya mengintrospeksikan diri kita, apakah rohani kita ada rohani yang sejati atau rohani yang palsu. Saudara bisa lihat, ketika orang itu memiliki kerohanian yang sejati, ketika Roh Kudus turun kepada dia dan orang percaya itu memiliki Roh Kudus, maka orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti apa yang terjadi pada Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 41. Saya bacakan ya. Saudara-saudari kasih Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Petrus berkata kepada semua jemaat pada hari itu, dia bilang, kalian harus masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan dapat pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang dimaksud dengan menerima karunia Roh Kudus, maka orang yang sudah terima Tuhan Yesus Kristus dan percaya, maka dia tidak akan hidup dalam dosa lagi, maka orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 41. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang menerima perkata itu, memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara dikasih Tuhan, sekali Petrus berkhotbah yang penuh dengan Roh Kudus, kira-kira 3.000 orang bertobat. Bagaimana? Saudara yang sudah terima Tuhan, yang sudah dibaptis, sudah menjadi anak Tuhan, adakah di antara keluarga saudara yang saudara injilkan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Saudara yang dikasih Tuhan, rohani yang sejati, orang itu bersemangat mencari jiwa. Tidak membedakan orang. Tidak membedakan bahwa ini adalah yang saya mau jangkau. Ini adalah orang yang gak perlu saya jangkau. Tidak membedakan orang. Ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, maka saudara penuh dengan sukacita. Kerohanian palsu, saudara, adalah orang yang mencari muka, pujian-pujian manusia. Kerohanian palsu adalah suka membohongi Tuhan. Cari Tuhan tapi membohong diri. Apa maksudnya Pak Pendeta cari Tuhan membohong diri? Seakan-akan dia rohani, tetapi semua tujuan dia adalah untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Mareki 3:8 berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Satu firman Tuhan kita Mareki yang saudara perlu renungkan. Bolehkah manusia menipu Allah? Kok sampai Allah pun kamu mau nipu, apalagi manusia? Jadi itu ada kebohongan rohani. Anda memakai Alkitab untuk menginjil orang, tapi bukan untuk orang itu bagaimana orang itu hidup baru, tapi menginjil orang untuk kepentingan saudara. Saudara dikasih Tuhan, apa akibat kerohanian palsu itu? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 dan 11, itu bicara tentang dua punya nama suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Kedua itu berjanji kepada Petrus akan memberikan sebidang tanah kepada pelayanan Petrus. Akhirnya mereka tidak memberi dengan sepenuh hati. Mereka setelah menjual sebidang tanah, mereka memberikan separuhnya. Nah, itu kenapa itu bisa lakukan? Karena Ananias dan Safira waktu berjanji kepada Petrus, dia melihat situasi bahwa begitu banyak orang yang percaya Petrus. Dengan
itulah dia juga ingin dipuji. Nah, ini tidak benar, saudara. Kita melakukan sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk kepada seorang manusia. Saudara kasih Tuhan, akhirnya dua-dua itu meninggal. Petrus berkata kepada Ananias dan Safira, jika engkau tidak menazar, itu tanah tetap milikmu. Jika kamu bernazar, harus kamu tepati. Saudara kasih Tuhan, akibat kerohanian palsu, maka akan kematian roh. Apa maksud kematian roh? Di firman Tuhan Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dari roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia, hai jemaat Galatia yang bodoh, adakah kamu sebodoh itu? Kamu mulai dari roh, maukah kamu kembali kepada ke dalam daging? Saudara, awalnya kita sudah terima Tuhan, kita memiliki Roh Kudus, maka kita harus jauhi dari perbuatan-perbuatan daging. Maka menjadi anak Tuhan harus sebagai contoh, bisa memberkati orang dimanapun berada. Saudara kasih Tuhan, hidup kerohanian sejati, yaitu pertama adalah mencari kesukaan Tuhan. Kalau rohani sejati selalu melakukan apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka, atau apa yang saudara suka, apa yang istri suka, apa yang anak suka, tetapi apa yang Tuhan suka. Mari kita baca firman Tuhan Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Coba saudara renungkan baik-baik. Kerohanian yang sejati mencari kesukaan Allah. Kerohanian yang palsu mencari kesukaan manusia. Ini memang dilema. Saya sebagai hamba Tuhan pun selalu punya dilema ini. Yang harus kita utamakan adalah Tuhan. Tapi kadang-kadang kebutuhan kita, yang kita butuhkan adalah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga ahli utamakan pada manusia. Ini satu dilema yang sering sekali saya juga tidak mampu menjawab. Saya pun bingung. Saudara dikasih Tuhan. Nah kemudian saya sambung Galatia 1 ayat 10. Adakah kau coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Jelas sekali kita mengatakan, jika kita selalu menyenangkan manusia, jika kita mencari kesukaan manusia, kita bukan hamba Kristus. Saudara bukan anak Tuhan. Marilah kita contoh seperti apa yang Petrus lakukan. Bersemangat membara terus. Tidak membohongi orang. Tegas. Melakukan setiap kehendak Allah. Utamakan Tuhan. Maka hidup kita akan selalu dipimpin Tuhan. Renungkan baik-baik. Jadikan seorang Tuhan mempunyai rohani sejati. Bukan rohani palsu. Agar hidup saudara tidak dalam hidup kebohongan kepada diri saudara dan kepada Tuhan. Bersama saya, Pendeta Asentan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.